Pada saat yang sama, di medan perang di sisi lain lembah Jingyun, itu jauh dari situasi di pihak Su Yang. Bagaimana kata Bers bisa dijelaskan? Pedang murong ini benar-benar membunuh seluruh perjalanan berlumuran darah dari luar ke dalam, dan ribuan darah barbar di Xinjiang Utara dijatuhkan. Prajurit berdarah semacam ini sebagian besar adalah tahanan Xuanmen perbatasan utara. Mereka disuruh bergabung ke medan perang sebagai pelayan perang, mengirim mereka ke kematian sebagai umpan meriam, atau membantai dan menghancurkan tentara lawan dengan cara yang paling brutal, yang dikenal sebagai daging perang penggiling. Dan tujuan terpenting dari perjalanan Murong Jian adalah untuk melenyapkan para prajurit berdarah ini, dan melalui usahanya sendiri, untuk mengurangi tekanan tempur masa depan dari tentaranya. Ribuan darah jatuh ke dalam genangan darah, yang dapat dianggap membantu para boneka yang tidak memiliki jiwa otonom ini menuju pembebasan. Sampai di depannya, pasukan wanita lapis baja perak yang sangat indah ini maju ke depan, dan dianggap bahwa perjalanan Murong Jian untuk sementara diblokir. Di ujung kerumunan, seorang wanita bangsawan dengan baju besi perak, menunggangi unicorn, mengenakan topeng perak yang indah, tidak dapat melihat alis yang spesifik, tetapi temperamen dan siluet kebanggaan ini sudah cukup. Jelas tidak mudah untuk membuktikan keindahan dari wanita ini di negara Anda, dan untuk mencerminkan identitasnya. Wanita di tengah 10.000 orang bukanlah seorang putri atau ratu, dan muncul di domain luar suku barbar di Xinjiang Utara, 80% dari mereka pasti Xuanmen. Murong Jian, aku sudah lama mendengar namamu, tapi sebelum itu, kamu hanya ingin menjadi kura-kura dengan kepala menciut, dan wanita ini tidak memiliki kesempatan untuk bersaing denganmu. Sekarang, kesempatan ini telah tiba. Petik 2. Murong Jian mencibir, aku tidak bersenang-senang dalam perjalanan ini. Jika aku bisa membunuhmu di sini, gelombang Murong Jian ini akan dianggap untung besar. Wah, kalau begitu kamu benar-benar berani memikirkannya. Namun, kamu hanya bisa memikirkannya. Unicorn itu tiba-tiba mengeluarkan paksaan yang menakutkan dari segala arah, dan Murong Jian yang terkejut menggigil di bawah pinggulnya dan menggigil. Orang ini selalu diperlakukan sama di kamp militer, bahkan jika itu adalah peralatannya sendiri, itu tidak lebih baik dari tentara. Dalam pandangan Murong Jian, semua makhluk hidup harus sederajat, kecuali Anda telah melakukan hal yang bermoral seperti itu, dan mereka yang melanggar kriteria ini harus dihukum. Dan wanita tertua yang mendominasi di depannya tidak diragukan lagi adalah orang dalam konsep Murong Jian yang paling harus diberi sanksi. Segera, wanita tertua bergegas keluar, unicorn di bawah selangkangannya cukup keras, dan busur perak di tangannya bersinar dengan cahaya biru sedingin es, dan dia tahu itu adalah artefak kelas 1. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini dapat menghancurkan pedang Murong menjadi debu dengan pakaiannya. Perlu disebutkan bahwa temperamen yang keluar dari tubuh Murong Jian telah membuat mata wanita muda ini memiliki beberapa jenis kecemerlangan. Sederhana, tetapi tidak vulgar, tenang, tetapi memancarkan semacam kekuatan. Untuk beberapa alasan, saat dia semakin dekat dengan pria ini, wanita tertua dengan helm perak dan jubah perak memiliki sedikit kilau khusus di matanya. Lihat panahnya. Secara naluriah, ada suara, dan kemudian 3 anak panah ditembakkan secara berurutan. Wanita tertua menunjukkan ketajamannya, tetapi dia sepenuhnya menunjukkan latar belakangnya yang tak terbantahkan. Yun Su, jaga jarak aman dan jangan sembrono. Sebuah suara yang dalam datang dari dalam kerumunan. Tampaknya suara ini pun bercampur dengan perasaan sedingin es. Itu adalah suara dari Yang Mulia Es di 5 elemen pintu yang mendalam, yang tidak menunjukkan wajahnya sama sekali, dalam waktu yang lama, dan baju besi peraknya sangat indah. Sosok itu secara alami adalah Nona Yun Su tertua dari Xuanmen. Itulah wanita yang benar-benar bisa memecahkan keraguan Su yang di mulut Lei Gong. Tangan Murong Jian bergetar, dan bagian depan pedang terbuka dan menghantam kekuatan yang kuat, dengan hanya satu pukulan, 3 anak panah di depannya hancur dan terbang pada saat yang sama. Di bawah guncangan energi pedang yang mengerikan, itu unicorn Yun Su semuanya tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria yang menunggang kuda perang biasa ini tiba-tiba mengeluarkan napas, dan dia bisa sangat terkejut. Pada saat inilah Yun Su menemukan dirinya secara tak dapat dijelaskan tertarik oleh pria tampan di depannya. Ini kasus wanita. Semakin kuat mereka, semakin mereka terpesona oleh pria yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Murong Jian tidak banyak berpikir,
dan dia bahkan tidak bermaksud untuk mengasihani Siang Qiyu sama sekali. Dia terus membuka dan menutup dengan serangan yang ganas, dan segera mendorong ritme asli wanita tua Yun Su itu berulang kali. Kamu benar-benar pria yang keras hati, bukankah kamu kasihan pada wanita? Wajah Murong Jian menjadi sangat dingin, ketika Anda membantai rekan-rekan seperjuangan dan saudara-saudara saya, apakah Anda pernah berpikir tentang nasib mereka? Saya tidak pernah menjadi pria yang penuh kasih, tetapi mereka yang bertengkar dengan saya, kebencian mereka, saya datang laporan. Berdarah, temperamen maskulin sejati disajikan dengan sempurna, Yun Su sudah sedikit tidak bisa melepaskan diri, dan saat berkelahi, dia mundur ke belakang, karena dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk mengabdikan dirinya pada konfrontasi ini dengan sepenuh hati, dan bahkan lebih tidak bisa menganggap ini sebagai hidup dan mati. Ledakan, sebuah pedang menebas dengan kekuatan yang keras, dan kekuatan yang menakutkan itu meledak seketika, dan itu mengejutkan pedang yang terpasang erat di tangan Yun Su. Suara mendesing, Murong Jian tiba-tiba membanting tangannya, dan dalam keadaan linglung, tampaknya ada seekor naga yang mengejutkan terbang keluar. Itu adalah pengetahuan ketenarannya, pedang terbang 10 langkah. Nafas yang menakutkan itu disertai dengan naga perak yang bersiul, terkunci erat pada nafas Yun Su. Pada titik kritis ini, dinding es diam-diam mengembun di depan Yun Su untuk memblokir naga pedang Qi ini. Gemuruh, gelombang yang menakutkan meledak, meski dinding es juga hancur oleh aura pedang yang menakutkan ini, mencegah pedang terbang maju lebih jauh, itu juga menyegel tubuh pedang pada saat yang sama, sehingga Master Murong Jian yang mengendalikannya memiliki tidak ada tentara yang bisa digunakan. Suara mendesing, cahaya biru es dan bayangan Bing Zun terbang keluar, menekan pedang Murong dengan teknik tubuh menakutkan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pembangkit tenaga listrik menengah melewati perampokan. Murong Jian terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tersembunyi di Xinjiang Utara. Dia bahkan belum menemukan pedangnya, dan jika dia diserang dari depan, dia akan menderita kerusakan parah. Tidak, Yun Su tiba-tiba berbicara, dan sepertinya sudah terlambat. Pada saat ini, siluet Su yang datang dari langit. Arogansi yang kuat langsung menyelimuti seluruh ruang medan perang, dan Seng Sheng, dengan aura kekuatan puncaknya, memaksa kembali Yang Mulia Bing. Siapa orang ini? Dia sebenarnya adalah Master Puncak, dan latar belakangnya tampaknya jauh di atasku. Aku belum pernah mendengar orang sekuat itu di dinasti utara. Apa yang terjadi? Bing Zun bingung, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa segera, saudara-saudara yang dia kenal muncul satu demi satu di belakang kaisar dan berdiri di sisi kubu lawan. Bos Bing, hentikan sekarang, jangan berkelahi. Ini dia dewa yang agung. Huff, apakah dia dewa atau hantu? Datang ke lembah Jingyun kita dengan pedang Murong bukanlah hal yang baik. Bos Bing tidak ditujukan pada Su Yang, tetapi siapapun yang berani menghadapi Yun Su di depannya akan secara naluriah mengklasifikasikannya ke dalam kategori musuh. Tanpa peringatan, sosok sedingin es ini bergegas dan menekan ke arah posisi Su Yang. Kekuatan es yang menakutkan jelas lebih kuat daripada saat dia membela Murong Jian dengan 3 poin. Dorongan, untuk tidak mengatakan apa-apa, telah menggunakan 80% dari kekuatan Bing Boss. Kemanapun dia pergi, bahkan jejak yang dia lewati di udara meninggalkan jejak es yang dingin. Namun, ketika kekuatan ini meledak ke arah pintu Su Yang, tampaknya ada aura tak terlihat yang tiba-tiba melonjak, dan gumpalan angin bertiup ke atas dan ke bawah benar-benar melelehkan semua aura es di sekitarnya dengan tenang. Ya Tuhan, kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan? Mulut Lei Zhen melebar dan tidak bisa menahan nafas. Gadis api di sebelahnya juga terlihat kaget, meski Lei Gong tidak mengatakan apapun, dari matanya, dia bisa melihat sedikit kekaguman dan rasa hormat. Kekuatan es Anda tidak berguna bagi saya. Saya memiliki sumber kekebalan terhadap es dan dingin di tubuh saya, jadi hemat energi. Su Yang tidak ingin memukul wajah bos es itu. Bagaimanapun, dia tidak ada di sini untuk bertarung sama sekali. Dia sudah memiliki tujuan baru. Tidak perlu membuatnya terlalu kaku. Tapi siapapun yang datang dengan itu, bos es harus mengirimkannya sendiri. Ini seperti meminta masalah ketika Su Yang menamparkan wajahnya. Bos Bing adalah orang yang pintar. Saat bertemu dengan yang satu ini, dia menyadari bahwa dia jauh dari lawan orang luar ini.
Jika Murongjian hanyalah lawan yang baik, maka Su Yang adalah Gao di mata Bos Bing. Dewa yang tak terjangkau. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sampai sekarang, semua orang bahkan belum melihat trik licin Su Yang, dan mereka hampir mengalahkan pintu yang sangat dalam ke langit ini. Kamu sangat kuat, dan aku bukan lawanmu. Tapi aku masih ingin memperingatkanmu bahwa ini adalah pintu misterius. Jika kamu memiliki niat atau tujuan khusus, kamu akan menjadi musuhmu naik turun di pintu yang dalam. Tidak ada kompromi. Petik 2. Su Yang mengulurkan tangannya tanpa daya, tidak perlu membuatnya kaku, kan? Saya berkata, saya di sini hanya untuk melihat wanita tertua Anda dan mencari jawaban. Begitu Su Yang mengatakan ini, Yun Su mengerutkan kening secara naluriah, tampaknya sudah menyadari tujuan sebenarnya Su Yang. Saya tidak punya jawaban untuk Anda, silakan kembali. Yun Su langsung memasang wajah dingin, memalingkan wajahnya, dan tidak melihat Su Yang lagi. Jelas, wanita ini memang memiliki sesuatu yang tak terkatakan dan tidak ingin diungkapkan, tetapi bagaimana Su Yang bisa menyerah begitu saja? Selama bertahun-tahun, sebagian besar tujuan yang ingin dia capai bukanlah hal yang mustahil. Saya ingin Anda memberitahu saya apa yang tersembunyi di bawah lembah awan yang menakjubkan ini. Sumber dari 5 elemen harus tersembunyi di lembah ini. Sesepuh dari 5 elemen, biarkan mereka pergi. Suara Yun Su jelas berarti sedikit kemarahan, meskipun orang-orang yang mengendalikan 5 elemen berbeda memiliki kesan yang baik tentang Su Yang dan tidak ingin menjadi musuh dia, ketika mereka mendengar perintah Yun Su, mereka semua mengubah ekspresi mereka, untuk pertama kalinya, dan mengepung Su Yang lagi dengan kesungguhan yang besar. Maaf, Tuhan, ini perintah misi. Bahkan jika kita mati, kita harus mematuhinya. Meskipun kita sama sekali tidak ingin menjadi musuh, kita hanya bisa menyinggung. Lei Zhen tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya, dan Su Yang hanya menjawab dengan senyuman. Saya bisa mengerti. Jadi, kali ini saya akan melihat kekuatan paling lengkap dari 5 elemen. Nah, itu yang saya inginkan. Setelah Su Yang berkata, dia tidak terburu-buru untuk mengambil gambar pertama kali, tetapi memberi 5 orang di depannya ruang penuh untuk kekuatan mereka. Gemuruh. Setelah hembusan nafas, 5 lampu tajam menyala pada saat bersamaan. Kedua Bing Boss dan Lei Gong memiliki pancaran cahaya terkuat, biru tua dan putih perak, 2 buah lampu terang, saling terhubung. Pada saat yang sama, nafas dari 3 dari 5 elemen lainnya juga terhubung pada saat ini. Larik mutlak 5 elemen Feng Qiu Huang. Kelima orang itu berbicara pada saat yang sama, dan 2 kekuatan yang menyatu berada dalam keadaan bergema satu sama lain di kehampaan, dan mereka masih mencoba untuk berkumpul menuju titik tengah. Kekuatan momentum membuat orang-orang di sekitar mereka terkesima, sementara waktu. Sungguh kekuatan yang kuat. Murongjian tidak bisa membantu tetapi berbicara, matanya selalu tertuju pada tubuh Su Yang. Di satu sisi, dia terkejut dengan sikapnya yang tenang, di sisi lain, dia juga khawatir tentang dia tanpa sadar. Bagaimanapun, jika kekuatan ini digantikan oleh dirinya sendiri, Murongjian dengan jelas menyadari bahwa dia tidak dapat bersaing. Jangan khawatir, Jenderal Murong, bos kami tidak serapuh yang Anda pikirkan. Long Kun ada di samping, melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dan sama sekali tidak memperhatikan arahan atasannya. Sebaliknya, dia penuh rasa ingin tahu tentang Nona Yun Su, yang dikelilingi oleh semua orang dan mengendarai unicorn. Aku berkata Jenderal, kamu tidak ingin menjadi pria yang lurus, oke. Lihat wanita muda yang memakai topeng di sana, perhatiannya selalu tertuju padamu. Murong Jiangguo benar-benar bodoh tentang aspek ini. Setelah mendengarkan kata-kata Long Kun, dia menoleh ke belakang, dan pihak lain sepertinya sedang tidak mood, jadi dia buru-buru memalingkan muka. Gemuruh. Dalam kehampaan, totem Phoenix yang dimainkan oleh 5 orang yang berputar-putar terhuyung-huyung, dan kekuatan 5 kekuatan elemen yang sama sekali berbeda berkumpul bersama, meledakkan gelombang bergulir yang hampir kebal. Kekuatan ini tidak berlebihan untuk mengatakan, seharusnya hampir tidak cukup untuk menghadapi tahap puncak kesengsaraan umum yang kuat. Segera setelah itu, Phoenix Totem yang sempurna mengunci napas Su Yang dan mulai menyerang cahaya penjaga di luar dirinya. 5 kekuatan elemen mulai terbakar, dan Phoenix Totem dengan cepat melebur menjadi bentuk horor paling primitif namun bermata tajam, merobek kekuatan penjaga yang kuat ini. Ledakan.
Su yang akhirnya menunjukkan senyum puas setelah merasakan batas dari upaya gabungan 5 orang. Sepertinya aku sudah mendapatkan jawaban yang ingin ku ketahui. Di bawah lembah awan yang terkejut, seekor binatang buas dengan darah setingkat dewa disegel. Dengan topeng di wajahnya, Yun Su memberikan umpan balik yang terkejut lagi dan menatap Su Yang dengan tidak percaya. Dari mana orang ini berasal? Dari mana dia mendapatkan beritanya? Apakah ada hantu di dalam diri kita? Bagaimana mungkin? Fluktuasi psikologis Yun Su cukup kaya saat ini, tetapi dia memeras otak dan tidak tahu bagaimana Su Yang menebak jawaban dari pertanyaan itu. Seperti yang diketahui semua orang, sejak 5 orang ini memadatkan totem formasi seperti Feng Qiu Huang, Su Yang sudah menganalisis makna halusnya. Baiklah, biarkan kau melempar untuk waktu yang lama, dan inilah waktunya untuk berhenti. Su Yang tampaknya sedikit tidak sabar, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut di atas kepalanya, dan paksaan dari kekuatan besar ini lenyap dalam sekejap. Para tetua dari 5 elemen memiliki ekspresi tak berdaya, dan beberapa tanpa daya menatap Nona Yun Su. Nona, orang ini terlalu kuat, bahkan jika kita berlima melawan hidup kita, kita tidak akan menyakitinya sedikit pun. Lihat, apa yang harus kita lakukan. Situasi tiba-tiba menjadi sangat canggung. Dia tidak bisa mengalahkan Su Yang, dan yang lebih menyebalkan adalah lawannya tidak menyerang sama sekali, bahkan dia menempatkan Yun Su dalam dilema dan perlu mundur. Benar saja, Tuan Su yang masih perhatian, tersenyum dan mencondongkan tubuh beberapa langkah ke arah unicorn. Saya dapat membayangkan bahwa di dalam gerbang yang mendalam Anda, itu pasti karena beberapa masa lalu yang tidak diketahui yang terjadi di lembah awan yang mengejutkan ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa semakin Anda ingin melarikan diri, semakin sering Anda akan datang ke pintu. Jika saya benar, dalam beberapa tahun terakhir, akan ada lebih banyak kelompok etnis yang mendambakan harta Feng Shui ini di lembah Jingyun. Jika tidak, Anda, yang dulunya begitu sombong, akan menyerbu wilayah dinasti utara beberapa kali, tapi tiba-tiba lepaskan memperlambat langkah, tidak akan pernah ada penjelasan lain untuk masalah ini. Itu hanya bisa membuktikan bahwa pintu terdalam Anda telah mengantarkan lawan yang lebih kuat, jadi Anda tidak memiliki lebih banyak energi untuk menghadapi hal-hal lain. Apakah saya benar? Petik 2. Para tetua saling memandang lagi, terutama anak dari Lei Zhen, yang sekarang agak menganggap Su Yang sebagai dewa sejati. IX, kamu benar-benar seorang nabi yang tidak dikenal, kamu bisa menebak semuanya. Thunder Arai, jangan bicara terlalu banyak. Bos Bing berkata dengan wajah serius, dan Lei Zhen segera menjulurkan lidahnya dengan marah dan berhenti berbicara. Tidak masalah, karena kami bukan lawanmu dan kamu tidak jahat, aku mungkin juga memberitahumu rahasia ini, tapi sebagai syarat, bukankah menurutmu kamu harus membayar sejumlah yang setara sebagai gantinya? Su Yang tersenyum, ini adalah permintaan yang masuk akal, tapi, jika Anda ingin meminta seseorang, saya tidak punya hak ini. Dengan itu, Su Yang, Long Kun dan yang lainnya melihat Murong Jian yang sama tampannya di sampingnya pada saat bersamaan, yang sebenarnya membuat kepala Yumu ini terlihat tercengang. Benar saja, setelah diejek oleh Su Yang tanpa peringatan, Yun Su tiba-tiba mengungkapkan sentuhan rasa malu yang unik pada wanita kecil itu, tetapi segera penampilan ini disembunyikan dengan sempurna olehnya. Yang saya maksud adalah membantu kami membersihkan musuh yang kuat di Northern Territory. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan memberitahu semua konten di klan kami dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lembah Jingyun. Dan sekarang, saya akan dapat menjawab Anda dengan jelas, penilaian dan tebakan yang Anda buat sebelumnya sepenuhnya benar. Petik 2. Su Yang kaget. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada garis keturunan setingkat dewa, salah satu warisan tertinggi benua, tersembunyi di perbatasan utara yang sepi ini. Kekuatan musuh di mulutmu bukanlah orang barbar darah, kan? Kali ini, Yun Su hampir menjadi gila, bagaimana kamu tahu? Hehe, benar-benar tidak sulit untuk menilai. Seluruh lembah Jingyun adalah wilayah pintu terdalammu. Dikatakan bahwa tanpa izinmu, tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk muncul di alam luar dengan mudah, bahkan jika itu masuk dan keluar dari jalan untuk menemukan sumbernya, ini harus dilakukan dengan izin Anda. Tapi belum lama ini, saya bertemu dengan Raja Elit dari klan darah barbar dan pemimpin iblis gila yang terkenal jahat di perbatasan ini, yang menunjukkan bahwa Anda memiliki garis
Gerbang misterius lembah awan mengejutkan, dan pencegahan hari ini, dominasi, ini tidak sebagus sebelumnya. Atau dengan kata lain, tingkat pertumbuhan yang luar biasa dari lawan yang membuat Anda merasa cemburu. Dan karena Anda Xuanmen tidak akan pernah meninggalkan lembah Jingyun, begitu Anda kehilangan kekuasaan di tanah Xinjiang Utara ini, Anda akan segera dikepung dan ditekan oleh dinasti utara dan kelompok etnis Xinjiang Utara, benar-benar kehilangan pijakan Anda. Petik 2. Meskipun Su Yang hanya seorang biksu, bukan berarti ia tidak bisa memahami kebenaran dari perselisihan di duniawi, sebaliknya, ia bahkan lebih baik dari kebanyakan orang. Setelah analisis yang masuk akal dan beralasan, semua kekuatan tulang punggung di sisi Xuanmen, termasuk wanita tertua, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena Anda memahami segalanya, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, apakah itu bekerja sama? Su Yang terkekeh, tentu saja, mengapa tidak? Darah barbar sangat kejam dan memiliki ambisi besar. Ini adalah bom waktu paling berbahaya di seluruh Xinjiang Utara, dan telah terjadi banyak tindakan baru-baru ini. Krisis tersembunyi dari persediaan abis. Beri aku 3 hari, dan aku akan membiarkan urat nadi ini menghilang selamanya di lembah Jingyun. Petik 2. Karena target dari transaksi ini adalah darah barbar yang kejam dan tidak bersalah, maka Su Yang dapat melepaskannya. Yah, aku akan membawa orang-orang yang muncul di hadapanmu hari ini ke base camp barbar darah, membimbingmu jalan untukmu, dan bertarung bersamamu. Seperti yang dikatakan Yun Su, dia secara naluriah melihat posisi Murong Jian di sini. Ahaha, jangan khawatir, Nona Yun Su, Jenderal Murong juga akan pergi. Dia adalah saudara ipar kita, tidak mungkin meninggalkan kita sendiri, hehe. Tidak peduli betapa bodohnya Murong Jian, dia juga bisa mendeteksi keanehan di atmosfer ini, tetapi dibandingkan dengan persekutuan antar saudara, dia sepertinya tidak tertarik dengan pesona dan ketertarikan unik yang dipancarkan wanita. Dia merasakan apa yang disebut dalam dirinya, hati, cinta itu tidak dapat diandalkan. Di mana dia mengalami semua yang dialami Pangeran Chao Sakura, Dewa Es dan Salju. Jika dia Sakura, dia pasti akan merasakan arti cinta yang sebenarnya. Setelah persiapan sederhana untuk 1 hari, keesokan harinya, aliansi ini terdiri dari trio Su Yang, Murong Jian, dan tim inti dari 5 elemen tetua Xuanmen secara resmi berangkat, berbaris di sepanjang lembah Jingyun menuju kedalaman perbatasan utara. Namun, semakin Anda melangkah ke dataran dalam Xinjiang Utara ini, semakin intens aura berdarah di udara. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Darah barbar benar-benar kejam. Ling Yao tidak tahan lagi. Dia memasuki mode apnea sebelumnya. Konsentrasi darah di udara telah melebihi batas yang dapat ditahan oleh orang normal. Meskipun Ling Yao memiliki basis kultivasi untuk melintasi alam kesengsaraan, dia adalah eselon dari pembangkit tenaga listrik utama di daratan utama, tetapi wanita secara alami peka terhadap jenis bau ini, dan akan tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama. Patut disebutkan bahwa Yun Su yang menunggangi unicorn tidak pernah terkikis oleh aura berdarah sekecil apapun, kilauan kristal yang dipancarkan oleh badan baby mounnya juga luar biasa, dan tampaknya memiliki kemampuan alami untuk memurnikan lingkungan sekitarnya. Meskipun unicorn ini bukan dari garis keturunan setingkat dewa, dan dalam hal pangkat, itu adalah tingkat yang lebih rendah dari raja di antara leluhur binatang rakus, tetapi peringkatnya sangat tinggi dalam benih roh. Nenek moyang ini tidak pandai berkelahi, tetapi ini adalah pilihan terbaik untuk dilatih sebagai hewan peliharaan. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, genderang, aneh yang berdebar-debar terdengar, menyebar dari gurun utara yang tak berujung di ujung bidang penglihatan. Ini adalah pertempuran unik dari darah barbar. Tampaknya mata-mata yang bersembunyi di kegelapan menemukan keberadaan kita. Bos Bing berkata seperti ini, dan dia bisa melihat bahwa wajah para tetua 5 elemen di sekitarnya semuanya ketat, dan lusinan penjaga wanita dengan baju besi perak dari pintu yang dalam yang dibawa Yun Su dekat ke tubuhnya juga menjadi gugup. Nama Sueman terlalu menekan mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sejak Xuanmen dan gencatan senjata dinasti utara, lebih dari 1000 orang telah mati di tangan orang barbar darah di Xuanmen, terhitung 30% dari total jumlah orang di Xuanmen, alasan penting untuk perasaan krisis Yun Su yang luar biasa. Sekarang, dia bisa dianggap menekan bau di tubuh Su Yang. Bagaimanapun,
Master perbatasan utara ini seperti awan, dan tidak pernah ada orang yang sangat kuat yang dapat mencapai tingkat transformasi Suyang. Tentu saja, mengambil langkah ini berarti pertarungan terakhir antara dua kekuatan terkuat di Xinjiang Utara telah dimulai. Yun Su, saya pikir sekte Anda yang dalam benar-benar tidak dapat menahan hati Anda. Sepertinya Anda telah membawa beberapa pembantu. Oke, segera datang ke sini dan mati. Darah kami dan garis brutal pemersatu penyebab Xinjiang Utara juga bisa menjadi sangat maju untuk sementara waktu. Petik 2. Orang yang membuka mulut sangat kuat, tetapi dia sepertinya tidak menyadari bahwa setelah B ini dipasang, puncak hidupnya telah berlalu. Selanjutnya, dia hanya bisa menghadapi sanksi yang menjungkir balikan dan kemarahan dari garis Suyang. Dengan hanya beberapa orang, mereka bahkan tidak bisa membuat makanan untuk darah kita. Segera, suara wanita penuh lainnya dari Yuji Evaner muncul, yang terdengar sangat menggoda, penuh dengan kemampuan khusus untuk memikat jiwa orang. Suyang hanya menginjak kakinya dengan lembut, dan cahaya lembut menyelimuti semua orang di sekitarnya, dengan cepat mendapatkan kembali pikiran semua orang yang sementara diblokir. Segera setelah itu, ke arah ujung bidang penglihatan, petak besar merah darah mulai bergerak maju, dan pengaturan yang terus-menerus memperpendek cakrawala semua orang benar-benar ditutupi oleh unit tempur yang tak terhitung jumlahnya yang penuh dengan darah. Serigala darah, singa darah, barbar darah, teknik budidaya dan sistem pertumbuhan pembuluh darah ini semuanya terkait erat dengan asal-usul pembuluh darah. Satu-satunya pengecualian adalah sepasang pria dan wanita di kereta kerangka yang dikelilingi oleh pusat. Pria itu memakai baju besi hitam dan sangat berotot. Dia memegang pedang besar sepanjang lebih dari 1 meter di tangannya, yang terlihat sangat perkasa. Dan wanita di sebelahnya sangat mulia, terbungkus gaun biru aqua, dan bahkan matanya yang cerah transparan seperti bertatahkan dua safir. Kedua orang ini adalah pemimpin barbar darah, Teda, dan ratunya Aishi. Konon pada awalnya Aishi juga adalah raja suatu ras, namun kemudian, ia ditaklukkan oleh kekuatan dahsyat darah barbar, dan akhirnya digabungkan dengan TEDA, dan kekuatan sukunya pun terintegrasi, kekuatan yang kuat di Xinjiang Utara. Dan asal, aku tidak lupa menjadikan wanita saat aku pergi ke medan perang. Orang ini membuat orang tidak nyaman melihatnya. Serahkan padaku. Ketika Murong Jian mengatakan sesuatu, itu akan membuat orang merasa sedikit aneh, tetapi karena dia memimpin dalam memilih target untuk konfrontasi, Yun Su di samping secara alami tidak menunjukkan kelemahan. Serahkan wanita itu padaku, dan menurutku dia juga sangat kesal. Pangeran Es ingin berhenti, tetapi Yun Su langsung memblokir gerakan itu dengan lambaian tangannya. Kamu tidak perlu banyak bicara. Pertempuran ini pasti menentukan hidup dan mati dari dua ras, kamu harus menghadapi lawanmu sendiri, dan aku, sebagai penguasa pintu yang dalam, tidak bisa mundur. Kata yang bagus. Suyang tersenyum dan melangkah maju, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin barisan. Karena Anda telah memutuskan untuk pergi berperang, Anda harus memperlakukannya seolah-olah Anda tidak memiliki keraguan dan bergerak maju. Lei Zhen mencondongkan tubuh ke arah Suyang dengan senyum hippie. Hei, Tuhan, ini waktunya bagimu untuk memilih lawanmu. Suyang melirik anak itu dengan ramah, kamu pilih dulu, dan sisanya akan aku bersihkan. Semua orang. TM ini, bagaimanapun juga ribuan elit dengan darah, dan jelas bahwa mereka telah dipersiapkan setelah dipanggil oleh penjaga. Suyang datang dengan paket yang begitu besar, yang benar-benar membuat takut semua orang di tim, gadis api itu bahkan menghisap rokok dan batuk untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, kami semua tahu bahwa kamu sangat kuat, tapi ini, apakah terlalu berlebihan untuk menghadapi begitu banyak orang sendirian? Suyang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya naik ke udara. Itu adalah pedang rajanya yang menginjak di bawah kakinya. Pada saat yang sama, jiwa pedang dengan gaya rambut flamboyan berubah, dan melangkah ke udara dengan Suyang. Bos, siapa pria malang kali ini, yang kau lihat? Di mana banyak tikus, benar-benar menguakkan. Melihat titik lampu merah padat di bawah, Suyang Qing tersenyum dingin, memanggilmu keluar adalah untuk membunuh dataran ini. Apakah kamu tertarik untuk membandingkan denganku, siapa yang membunuh lebih banyak hama? Kalau begitu aku tidak diterima, beberapa berikutnya milikmu, aku tidak pandai memukul wajah tuan. Jiwa pedang adalah gelombang arogansi,
Su Yang tidak panik sama sekali. Jika Anda memiliki kemampuan ini, saya akan memanggil Anda Master. Suara mendesing. Su adalah lelucon yang memberi kekuatan tak terbatas pada jiwa pedang. Anjing gila ini biasanya bergegas keluar, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat terang, bergegas ke kam musuh, tinggal di barisan depan kam umpan meriam musuh. Darah berdarah jalan rusak. Kekuatan pedang cahaya pedang ini akan langsung musnah menjadi genangan darah dari jarak beberapa puluh meter. Adik laki-laki begitu kuat, Su Yang, sebagai kakak laki-laki, tidak mau menunjukkan kelemahan, tetapi dibandingkan dengan pedang jiwa, metodenya jelas tidak begitu kejam, hanya satu langkah ke udara, awan hitam yang sangat menakutkan mengembun di antara telapak tangan. Cahaya berubah menjadi naga hitam pekat, mengirimkan raungan naga yang mencekik dataran Xinjiang Utara yang tak berujung. Mengaung. Saat suara raungan naga datang, semua tentara berdarah seperti tikus merah besar di bawah menghentikan tindakan mereka, menatap semua ini dengan tercengang, kemampuan mereka untuk bergerak benar-benar dibatasi. Gemuruh. Naga hitam menekan, tak terkendali dan tak terkendali melepaskan kekuatan tak tertandingi dari kepunahan. Di tengah ribuan darah barbar ini, mereka terus menggelengkan kepala dan ekor mereka. Kemanapun mereka lewat, setiap tubuh prajurit barbar darah akan membusuk dengan cepat dalam sekejap waktu yang sangat singkat. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu kuat? Menulis bersama untuk waktu yang lama, pria itu tidak menganggapnya serius ketika dia mulai bersama kita. Kedua pria itu, gadis api dan Lei Zhen, benar-benar ketakutan dan sepenuhnya mengerti betapa nyata Su yang tampaknya acak tetapi penuh kepura-puraan barusan. Tampaknya selama dia mau, tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, dia masih bisa membunuhnya tanpa sepotong baju besi. Untungnya, orang ini bukan musuh kita, jika tidak, diperkirakan sekte mendalam kita bahkan tidak akan bertahan saat ini. Orang-orang di sisi Su yang menyaksikan pertempuran dari belakang benar-benar ketakutan, dan mata Murong Jian penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Untuk mengatakan orang mana yang memiliki suasana hati paling rumit, itu harus menjadi wanita tertua Xuanmen, pucuk pimpinan saat ini adalah Yun Su. Dia menekan rahasia besar itu di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menggunakan Su Yang untuk melenyapkan garis barbar darah terlebih dahulu, untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi yang mematikan untuk sekte mendalam, dan kemudian menemukan cara lain untuk membodohinya. Tapi sekarang, Yun Su, aku akhirnya mengerti betapa bodohnya pikiranku sebelumnya. Jika seseorang setingkat Su yang benar-benar tidak dapat dipercaya dan menyinggung perasaannya, konsekuensinya akan lebih mengerikan daripada menyinggung 10 orang barbar darah. Gemuruh. Dengan tak terkalahkannya pedang orang ini, pemimpin barbar darah Teda dan Ratu Aishi akhirnya tidak bisa duduk diam, ekspresi mereka sangat bermartabat. Latar belakang orang ini sangat kuat, saya tidak tahu dari mana garis Xuanmen mendapatkan pria seperti itu. Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita perlu mundur sementara? Orang itu, sepertinya kita tidak bisa menghadapinya di level kita. Taida berpikir sejenak dan tersenyum dingin, kita tidak bisa menghadapinya, bukan berarti orang lain tidak bisa menghadapinya. Kamu segera kembali ke hutan gelap untuk membangunkan Yongye Mingjun, dan menggunakan kekuatannya, berurusan dengan orang ini. Jika pertempuran hari ini bisa dimenangkan, Xuanmen harus jatuh. Petik 2. Aishi memandang Teda dengan cemas, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menangani begitu banyak dari mereka sendirian? Teda terkekeh dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, kehendak Raja Abadi, dan aku akan bisa bertahan sampai kamu kembali. Seperti yang dia katakan, Teda sudah mengangkat tinggi pedang di tangannya, dan mengeluarkan raungan histeris ke arah daerah sekitarnya, dan naik ke udara untuk bertemu dengan jiwa pedang dari pedang raja. Dia milikku. Di saat yang sama, Murong Jian bergegas keluar dengan membawa seekor kuda, dan berinisiatif memasuki medan perang, menghentikan Taida yang ingin menghentikan jiwa pedang di udara. Keduanya persis seperti ini, masing-masing memancarkan aura tirani dan saling berhadapan di udara, dan tak satu pun dari mereka mau menyerah setengah langkah. Seperti dua raja, mereka mengantar medan perang ini sebelum lawan terpenting dalam hidup mereka. Pada saat ini, pertempuran asli antara Xuanmen dan Xinjiang Utara tampaknya telah berubah menjadi pertarungan konfrontatif antara dinasti utara dan kaum barbar berdarah. Murong Jian, saya di sini hari ini untuk menyingkirkan pintu yang dalam.
Mengapa Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Mungkinkah beberapa tahun terakhir ini telah membuat Anda damai di dinasti utara? Murong Jian mencibir, sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Saya tidak bekerja sama dengan mereka. Saya hanya mengubah Anda menjadi lawan dengan prioritas lebih tinggi dari mereka. Semua ini hanya dapat dikaitkan dengan pengaturan nasib. Taida tertawa terbahak-bahak, tidak masalah, aku tidak mau repot-repot memperhatikan pikiran kalian. Selama aku berani menghalangi jalanku, maka mereka akan menjadi musuh klan barbar darahku. Ayo lakukan. Petik 2. Baik Murongjian dan Teda secara bersamaan mulai melepaskan keunikan dari masing-masing pemimpin medan perang yang tak tertandingi. Fluktuasi aura mengerikan menyapu seluruh medan perang di bawah dalam sekejap, sepertinya karena pengaruh aura yang dipancarkan oleh kedua pria ini, prajurit berdarah di bawah juga menjadi sangat ganas. Nona, haruskah kita juga melakukan sesuatu? Situasi ini sepertinya berbeda dari yang kita bayangkan. Flame Girl tersenyum tak berdaya dan menatap Yunsu. Awalnya ini adalah perang yang diprovokasi oleh Xuanmen. Mereka seharusnya memimpin pertempuran, tetapi mereka tidak ingin bala bantuan yang mereka undang menjadi begitu benar. Kuan Nima bergegas ke garis depan, tetapi tetua Xuanmen dari 5 elemen itu dibiarkan menganggur. Para tetua dari 5 elemen mengikuti perintah dan semua bergabung dengan medan perang utama untuk membantu Murongjian, untuk membantu sekutu kita dalam pertempuran. Pemenuhan. Yunsu masih tidak sengaja mengatakan apa yang dia katakan, sebenarnya yang ingin dia katakan adalah membantu Murongjian, karena wanita ini sekarang setengah hati, dan sepertinya dia telah terpikat oleh pria istimewa ini, dan dia semua memikirkan Murongjian orang itu. 5 elemen pengontrol bergabung pada saat yang sama, tetapi Long Kun juga melihat ke arah Ling Yao dan meminta saran. Apakah kamu ingin mengikuti kegembiraan ini? Ling Yao jelas bukan orang yang suka ikut bersenang-senang, kita sama sekali tidak membutuhkan kita di sini, ayo hemat energi. Darah barbar itu kuat, tapi bagaimana Taida sendiri bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang yang berkuasa? Itu akan tidak lama lagi, orang-orang ini akan hancur total, dan akan sulit bagi mereka untuk memadat menjadi kekuatan tempur yang cukup kuat. Petik 2. Faktanya, Long Kun juga berpikir begitu, tetapi jika dia tidak mengungkapkan pendapatnya, sepertinya dia tidak memiliki rasa keberadaan. Gemuruh. Di medan perang utama, Murongjian telah bertarung melawan pemimpin barbar Taida. Su yang masih mengendalikan sumber asura hitam yang dia kental untuk membunuh kuartet. Hampir semua prajurit barbar darah yang telah bertemu dengannya berada dalam waktu terpendek. Ini dengan cepat jatuh dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada yang bisa memberikan data yang akurat, batas atas sebenarnya dari TD Suyang. Suara menakutkan membuat gelombang aura dan paksaan. Pertempuran ini berada di bawah kendalinya sendiri, dan ritme telah ditangkap dengan kuat oleh pihak Xuanmen. Sisi mana yang merasakan sedikit tekanan saat dihadapkan, Su yang segera memberikannya kepadanya. Dukungan kekuatan, di mana cahaya Shuro yang luas lewat, adalah penguasa mutlak penghakiman makhluk hidup di medan perang. Ahaha, sangat nyaman bekerja dengan orang-orang besar, tidak ada tekanan. Arai berdarah-berdarah asli yang ganas memiliki pencegah yang sangat serius dan berdampak pada kekuatan mental, tetapi sekarang mereka memiliki kekuatan Suyang. Penjaga, efek negatif ini telah benar-benar menghilang, sungguh luar biasa. Petik 2. Sekarang tampaknya Arai Petir telah sepenuhnya menjadi penggemar kecil Suyang. Bahkan selama pertempuran, dia sedekat mungkin dengan posisi Suyang, karena di bawah perlindungan energi Suyang, dia hampir tidak akan menahan apapun dari tekanan Arai yang sangat besar. Di sisi barbar, lebih dari 3.000 orang yang dibawa oleh Raja Barbar pada awalnya setengah terbunuh dalam sekejap, dan mereka masih dalam keadaan pasif dan memalukan karena dikendalikan sepenuhnya oleh Suyang. Sial, dari mana asalmu? Sungguh menakjubkan, kegilaanku tak berguna. Faktanya, efektivitas tempur TEDA sendiri sangat kuat, tetapi jika ia ingin menggunakan kekuatan penuhnya, ia juga perlu menggunakan suplai energi darah yang disediakan oleh prajurit berdarah di sekitarnya untuk membantunya mempertahankan efektivitas pertempuran puncak setiap saat. Tetapi sekarang, dengan kehadiran Suyang, efek peningkatan yang dibawa oleh tentaranya hampir dapat diabaikan, yang membuatnya jatuh ke dalam keadaan yang sangat memalukan. Gemuruh. Murongjian menebas di udara, dan ilmu pedang yang menakutkan sangat kuat, dia
Memaksa pemimpin barbar tidak keluar dari 100 meter. Taida tersentak berat, dan menatap Murong Jian dengan mata dingin.